Pernah nggak sih kamu lihat seseorang hidup pas-pasan tapi paksain diri beli barang mahal cuma biar terlihat keren? Lucunya, banyak dari kita nggak sadar. Itulah akar dari kenapa kemiskinan sering nggak pernah benar-benar selesai. Yang jarang diceritain dari ini semua adalah fenomena ini bukan cuma soal uang, tapi soal mentalitas dan tekanan sosial. Banyak orang miskin yang sebenarnya bukan ingin pamer, tapi ingin dihargai. Dan di negara seperti Indonesia, di mana budaya malu dan gengsi begitu kuat, hal ini jadi lingkaran setan yang sulit diputus. Jadi selamat datang di channel Jangan Diceritain bersama aku Jawari, tepatnya di segmen bahas kontroversi. 1. Mengapa orang miskin mementingkan gengsi? Gengsi sering muncul sebagai bentuk kompensasi dari rasa rendah diri. Ketika seseorang tidak punya cukup secara finansial, mereka berusaha menutupi itu dengan simbol-simbol status, pakaian bermerek, HP mahal, atau gaya hidup seolah mapan. Masalahnya, gengsi ini adalah tanda dari mental miskin, lebih fokus pada tampilan bukan fungsi. Contohnya sederhana, beli baju mahal demi dipuji padahal uangnya bisa untuk kebutuhan pokok atau tabungan darurat. Lama-kelamaan, perilaku ini bikin seseorang terjebak dalam siklus konsumtif tanpa peningkatan kesejahteraan yang nyata. Selain itu, banyak orang miskin yang terseret budaya pamer kekayaan di media sosial. Mereka melihat kehidupan orang lain yang terlihat mewah, lalu merasa minder jika tidak meniru. Akibatnya, mereka bekerja bukan untuk hidup layak, tapi untuk terlihat seperti orang sukses. 2. Mengapa hal ini dipandang memalukan, terutama di Indonesia? Dalam budaya Indonesia, rasa malu punya dua sisi. Di satu sisi, malu adalah kontrol sosial yang baik, membantu kita menjaga sopan santun, moral, dan etika. Namun di sisi lain, malu yang salah arah justru bisa berbahaya. Banyak orang miskin merasa malu bukan karena berbuat salah, tapi karena terlihat kurang dibanding orang lain. Tekanan sosial untuk terlihat setara akhirnya melahirkan gengsi destruktif. Mereka rela berutang, menipu diri sendiri, bahkan mengorbankan kebutuhan penting hanya demi tidak terlihat kalah di mata lingkungan. Dan ironisnya, masyarakat kita sering menghakimi penampilan bukan perjuangan. Akibatnya, budaya malu yang seharusnya menumbuhkan introspeksi malah memperdalam jurang sosial. Untuk keluar dari lingkaran ini, langkah pertama adalah mengubah mindset dari mental miskin menjadi mental kaya. Artinya, berhenti mengejar pengakuan, mulai mengejar fungsi dan tujuan. Uang harus diarahkan ke hal yang menambah nilai hidup, kebutuhan pokok, pendidikan, dan investasi masa depan. Selain perubahan pribadi, dukungan sistemik juga penting. Pemerintah dan lembaga sosial perlu memperkuat program seperti bantuan sosial dan subsidi untuk meringankan beban ekonomi, program UMKM agar keluarga miskin bisa punya penghasilan sendiri mandiri, dan yang paling penting, pendidikan literasi keuangan agar masyarakat paham cara mengatur uang dengan bijak. Terakhir, kita perlu menghidupkan kembali budaya malu yang sehat. Bukan malu karena miskin, tapi malu kalau lebih mementingkan gengsi daripada tanggung jawab. Kalau tiga hal ini, mindset, dukungan sosial, dan budaya bisa berjalan seimbang, maka perlahan-lahan kita bisa membangun masyarakat yang lebih bijak, lebih realistis, dan lebih sejahtera. Oke, segitu saja konten kali ini. Thanks.